Shalom, ayo kita bahas satu ayat yang terkenal ini ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sebenarnya rangkaian dari beberapa ayat ya, ada 2 ayat dan setelah itu juga berkelanjutan karena ini kan satu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu katakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, lalu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan rohmu biar menyala-nyala, ya. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Tapi coba kita fokus ke ayat 18 ini ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kelihatannya sederhana ya. Tapi coba kita cek seberapa sering kita gagal untuk menerapkan hal ini. Tentu mudah kalau kita mengucap syukur ketika keadaannya semuanya baik. Tapi sebagian orang walaupun keadaannya baik, kadang-kadang sukar juga mengucap syukur. Kadang-kadang kita lebih mudah komplain atau mengeluh. Padahal kalau kita melihat ke belakang, mungkin sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang membuat keadaan kita sekarang ini jauh lebih baik dibanding dulu. Misalnya sebagai contoh ya, kalau saya melihat kehidupan saya ya, kehidupan kami lah sekeluarga. Sekian tahun yang lalu kami, waktu saya baru menikah masih kos. Tinggal cuma satu kamar ya, berdua dengan istri. Karena memang kosnya itu dekat dengan kantor istri saya. Jadi dekat untuk ke kantor. Lalu kamar mandi di dalam, itu cukup untuk berdua. Tapi ya masa kos terus ya, akhirnya kami kontrak rumah dan itu juga satu mujizat bagaimana kami bisa mendapatkan rumah yang pada masa itu memang cocok buat kami. Yang baru menikah, belum punya anak, kemudian sampai akhirnya punya anak 3 ya, di rumah yang relatif kecil ya. Waktu baru menikah sih lumayan besar, tapi kemudian pindah ke tempat lain masih kontrak juga yang lebih besar dan bertingkat. Wah, rasanya lebih enak ya. Kemudian setelah itu, setelah sekian tahun akhirnya pindah ke rumah sendiri. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat ke belakang, banyak hal yang bisa kita syukuri. Bagi sebagian orang mungkin itu kadang-kadang nggak terlihat, sehingga walaupun keadaannya sudah jauh lebih baik saat ini, tapi masih suka komplain dalam banyak hal. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, mengucap syukur dalam segala hal. Bahasa Inggrisnya itu in all circumstances ya, dalam segala macam lingkungan atau keadaan. Jadi artinya entah keadaannya itu baik atau tidak baik dalam pemandangan kita, tapi dikatakan mengucap syukur. Lalu dikasih tahu bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang khotbahkan ayat ini dan dia bilang begini, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi artinya kalau kamu gak mengucap syukur, kamu itu di luar kehendak Allah. Nah, ini kadang kita gak sadar ya, kalau kita digoda untuk tidak mengucap syukur, sebenarnya itu satu celah yang membuat kita itu bisa keluar dari rencana Tuhan. Dan kalau kita nggak segera sadar, kita bisa semakin menyimpang. Akhirnya kita di luar kehendak Tuhan.
Nah, kalau di luar kehendak Tuhan, ya itu satu hal yang tidak aman ya buat kita. Kalau kita baca kitab Mazmur, setidaknya ada 2 ayat, ya, ada banyak ayat lain ya sebenarnya, tapi setidaknya coba lihat nih, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Lalu Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini sebenarnya satu sikap yang perlu kita latih untuk senantiasa mengucap syukur. Kita bisa memilih untuk melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, membuat kita sadar bahwa Dia itu baik, dan memang Dia baik. Terlepas dari apapun yang kita alami, Dia tetap baik. Karena Dia nggak berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya. God is love, Allah itu kasih. Dahulu sekarang dan selama-lamanya, nature-nya itu ya Dia kasih. Dan karena Dia adalah kasih, Dia selalu buat hal yang baik dalam hidup kita. Ingat, nanti Natal kita merayakan kelahiran Yesus ke dunia. Dan kenapa Dia datang ke dunia? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasihnya begitu besar sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia datang, tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, masalah orang ada yang terima apa enggak itu tergantung kehendak bebas. Tapi nature-nya Tuhan itu Dia adalah kasih. Dan karena begitu besar kasih-Nya, oleh sebab itu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, punya hubungan dengan Tuhan. Menyadari hal itu saja bisa membuat kita mengucap syukur. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih karena Yesus datang ke dunia supaya saya boleh percaya kepadanya dan boleh memiliki kehidupan yang kekal. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat dan untuk itu kita mengucap syukur ya. Misalnya ya, kadang-kadang kan mungkin kita tergoda ya untuk marah, jengkel sama pasangan kita ya, pada suami kita atau istri kita atau mungkin anak-anak kita. Mungkin sikapnya belum seperti yang kita harapkan. Apalagi anak-anak kan kadang-kadang mereka lahir ketika keadaan kita mungkin sudah jauh lebih baik dibanding waktu kita masih kecil. Jadi artinya banyak hal yang dulu kita alami yang kurang nyaman tidak dialami oleh anak-anak kita. Nah, kita mengucap syukur ya anak-anak kita gak perlu mengalami mungkin masa-masa yang dulu yang gak enak yang kita alami. Tapi di sisi lain mungkin dalam pandangan kita kadang-kadang membuat kita kok kelihatannya ini ya terlalu santai ya, kurang gigih misalnya. Nah, coba kita lihat hal yang positif, mengucap syukur bahwa Tuhan karuniakan kepada kita anak-anak. Karena banyak orang yang tidak punya anak atau cuma punya anak satu, sementara pengen punya anak lebih dari satu. Coba mengucap syukur kalau kita diberi keturunan oleh Tuhan. Banyak orang yang kaya luar biasa tapi tidak punya keturunan. Dan berbagai cara sudah dibuat. Coba mengucap syukur ya, walaupun mungkin anak-anak kita belum seperti yang kita harapkan. Kan kita bisa doakan dengan mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berikan anak-anak bagi kami. Ya, banyak ayat bisa kita pakai. Bagi yang punya anak laki-laki misalnya bisa pakai Mazmur 127. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu berkata, anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Mengucap syukur untuk hal itu. Kalau anak perempuan bagaimana? Nah, di perjanjian baru Paulus katakan wanita, pria sama saja.
kita bisa pakai ayat itu untuk mengucap syukur. Mazmur 100 ayat 4 dan 5, ya, tadi ayat 4-nya sudah kita baca, coba lihat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Coba belajar untuk selalu mengucap syukur. Dikatakan di sini ya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi sebenarnya dalam doa itu kita mulai dengan ucapan syukur. Ya, ada banyak lagu yang dibuat dari ayat-ayat tentang mengucap syukur. Lalu ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi pintu gerbang itu kan paling depan ya. Ini kan gambaran mengenai kemah suci Musa atau tabernakel Musa atau juga gereja ya, masuk melalui pintu gerbangnya, masuk halamannya tuh dari pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Lalu masuk ke dalam halamannya dengan puji-pujian. Ya. Ini hal yang simpel sekali ketika kita berdoa, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur untuk pasangan kita ya, untuk suami kita, untuk istri kita, apapun keadaannya. Kalau kita mau buka mata kita bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan lewat pasangan kita ya, lewat suami kita, lewat istri kita. Kalau kita mau lihat yang negatif ya ada juga ya. Ya, sampai hal-hal sepele mungkin ada yang komplain suaminya kalau tidur ngorok misalnya gitu ya. Ya, itu kan hal-hal yang dulu nggak diketahui mungkin sebelum menikah, atau dulu awal nikah mungkin nggak ngorok ya, setelah sekian lama baru ngorok ya. Tapi coba mengucap syukur untuk hal-hal positif yang kita lihat. Mengucap syukur karena punya suami, mengucap syukur karena punya istri. Ada banyak orang yang mungkin single ya, tidak menikah, entah karena keputusan sendiri atau karena ada hal-hal lain yang membuatnya akhirnya tidak menikah. Yang keputusan sendiri juga banyak ya penyebabnya. Ada orang yang mungkin karena mengalami kecewa dengan calon suami atau calon istrinya, terus kemudian gak jadi menikah, akhirnya memutuskan untuk sendiri. Ya, itu banyak yang seperti itu. Nah, belajar mengucap syukur kalau kita punya pasangan, punya suami, punya istri. Ada sepasang suami istri yang sudah lanjut usianya dan ditanya bagaimana mereka bisa langgeng dalam pernikahan. Sudah kalau nggak salah 50 tahun lebih. Lalu mereka menjawab begini, kami dilahirkan di situasi, di keadaan ya, pada zaman di mana kalau ada barang yang rusak dalam rumah kami, maka kami itu harus memperbaikinya. Karena barang tersebut tidak mudah untuk diperoleh. Kalau zaman sekarang kan handphone aja setiap bulan bisa keluar yang baru. Ya, sedikit rusak udah ganti beli handphone baru selama kita punya uang. Dan kalau kita nggak ganti yang baru, nanti setelah 1-2 tahun itu keluar operating system yang baru, akhirnya beberapa handphone nggak bisa dipakai lagi kalau kita mau tetap pakai misalnya WhatsApp ya, atau pakai beberapa aplikasi, kita mesti upgrade terus. Kalau pakai handphone iPhone, Apple, ada iOS-nya ya, operating system-nya itu ya, itu ada versinya. Kita harus perbaiki terus ya, kita harus download aplikasi versi terbaru. Nanti pada titik tertentu udah mentok, nggak bisa lagi, harus ganti handphone. Tapi kalau zaman dulu ya, ini suami istri bilang, kita nggak bisa seperti itu. Jadi kami itu terdidik untuk memperbaiki sesuatu yang rusak ya. Nah, hal yang sama juga dengan suami istri ya. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak suka. Coba lihat hal positifnya. Kalau istrimu suka ngomel misalnya ya, belajar mengucap syukur karena mungkin dia membuat hal-hal yang baik, dia buat sesuatu itu menjadi tertib, rapi,
Ya, sambil doakan, belajar, menerima apa adanya, dan sampai akhirnya pasangan kita, ya suami atau istri kita juga bisa berubah. Bukan karena kita komplain, kita berdoa, protes sama Tuhan, tapi kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih kau berikan suami yang setia. Dia tidak sempurna, tapi Tuhan, engkau telah memberikan dia kepadaku menjadi pendamping yang membuat aku bisa merasa aman atau nyaman. Kau mengucap syukur untuk hal positif yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, juga kepada istri, ya. Mungkin ada istri yang sukar untuk tersenyum begitu ya. Nah, kita mengucap syukur untuk hal itu, lihat positifnya. Tuhan, terima kasih, ini istri yang luar biasa, yang setia, dia pandai memasak, dia merapikan rumah dengan baik sekali. Aku mengucap syukur karena pada usia yang sudah lanjut dia tetap cantik, dia tetap menarik ya. Nah, kita bisa mengucap syukur untuk hal itu. Karena sekali lagi banyak orang yang tidak punya pasangan, tidak punya suami atau tidak punya istri, atau mungkin sudah menikah tapi cuma hidup selama mungkin beberapa tahun, lalu pasangannya sudah dipanggil Tuhan atau sudah meninggal, sudah bertemu dengan Tuhan lebih dahulu, ya. Dan kita kehilangan tahun-tahun kebersamaan. Mengucap syukur ya untuk apa yang ada pada kita. Nah, coba kita lihat ayat-ayat ini dari ayat-ayat sebelumnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 baru 18. Dikatakan di sini apa? Bersukacitalah senantiasa, itu perintah ya, bersukacita ya. Kadang-kadang kita bisa memutung ya. Kesel, jengkel gitu, lagi not in the mood ya. Nah, firman Tuhan bilang bersukacita senantiasa, lalu tetaplah berdoa ya. Tetap berdoa, tapi berdoa kan tindakan ya. Tapi dikatakan bersukacita senantiasa, itu perintahkan jiwamu untuk bersukacita. Baru dikatakan berikutnya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya ya, ada terjemahan yang bilang prayer without ceasing ya, artinya tetap berdoa, jangan pernah berhenti. Tapi nggak cukup hanya tetap berdoa. Sebelum itu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia ulangi itu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah senantiasa. Padahal Paulus itu waktu nulis surat itu, ya, dia sedang dipenjara. Dia punya ribuan alasan untuk tidak mengucap syukur. Dia punya banyak alasan untuk tidak bersukacita. Tapi dia belajar untuk mengucap syukur, untuk bersukacita, dan dia ajarkan jemaatnya untuk bersukacita senantiasa. Terjemahan bahasa Inggrisnya ini ya, tadi saya singgung sedikit ya. Always be joyful. Tetaplah selalu dalam keadaan bersukacita. Ya, ini perintah loh ya. Lalu never stop praying. Nah, kalau dikatakan never stop praying, ya, jangan pernah berhenti berdoa, itu bukan berarti kita qomat kamit terus ya, karena bisa saja kan kita sedang di perjalanan. Mungkin mulut kita kelihatannya diam karena kita di angkutan umum, tapi kan hati kita bisa tetap kontak kepada Tuhan. Lalu kita tetap bisa bersyukur dalam hati kita. Karena di sekitar kita mungkin ada orang-orang lain dalam satu angkutan umum. Tapi kalau kita sendirian setir mobil, kita bisa sambil bersukacita. Ya, kalau lagi mandi, ya di kamar mandi saya punya beberapa teman. Ada satu teman yang saksikan dia banyak dapat firman Tuhan ketika dia sedang mandi. Dan dia menyanyi dengan sukacita. Lalu selanjutnya dikatakan di sini, be thankful in all circumstances. Tadi yang saya bilang ini ya, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita. Saat ini kita sedang menghadapi masalah, belum ketemu jalannya ya. Ada kesulitan ekonomi, belum kelihatan jalannya. Tetap mengucap syukur. Sebab dengan mengucap syukur kita pasti berada dalam kehendak Tuhan. Dan kalau dalam kehendak Tuhan, maka semuanya pasti bisa diatasi.
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Amin.